Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Operating System. Kali ini sesi 7 kita akan membahas tentang cara merubah tema pada OJS 3. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Baik, kita langsung saja membuka OJS kita. Jadi pada pertemuan 6, pertemuan terakhir kita sudah membuat navigasi menu. Jadi paling enggak tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman jangan lupa menyelesaikan dulu ini ya. Ini perlu saya ingatkan biar rapi ya. Ini diisikan dulu loading-loadingnya. Ini juga kalau punya template ini caranya, kalau yang ini nanti teman-teman simpan file wordnya ini di Google Drive, kemudian linknya itu nanti dipastikan di sini. Oke, itu caranya ya. Nah, kalau belum punya artikel yang publish jangan dipasang dulu ini pengindeksnya. Ini harus ingatkan biar nanti menjaga reputasi jurnal kita. Kalau sudah ada yang publish minimal 1 isu, teman-teman bisa mendaftarkan ke Scholar PKP Index. Kalau Garuda ini minimal 2 isu. Baik ya, kita lanjut, kita masuk dulu admin. Oke. Nah, ini saya masih menggunakan OJS 3203. Nah, ini teman-teman menyesuaikan. Jadi jangan lupa, karena kita membahas tema OJS, jadi kita pastikan dulu teman-teman tahu versi OJS-nya. Oke, kalau saya 3203. Nah, teman-teman kalau tidak tahu karena tidak punya akses untuk ini administration ini, bisa menanyakan ke administratornya. Baik, sekarang kita akan tes ya. Oke, kita akan cari di mana kita bisa mengganti tema OJS kita. Oke, di menu apparent ini ya, apparent ini di sini ada theme. Nah, jadi di sini defaultnya itu adalah ini, ada namanya default theme. Jadi ini yang tema defaultnya. Nah, jadi yang tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah tampilan bawaan dari OJS-nya. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ciri khas jurnalnya seperti apa, dari pewarnaan dan sebagainya. Misalkan kalau ini di sini kita bisa mengganti colornya ya, misalkan jurnalnya lebih mengarah ke warna apa misalnya, nah, ke warna sini. Oke, di sini ada kode warnanya, di sini ada kode warnanya, atau lebih mengarah ke ini. Oke, di sini ada kode warnanya. Oke, ini bisa kita save. Nah, kita ganti warnanya dulu. Jadi misalkan ciri khas saya adalah warna hijau. Oke, ini oke, confirm. Oke, ini belum berubah ya. Coba kita cari yang warna merah. Kita cari yang warna merah. Seharusnya ini berubah, ini for header. Oke, so coba kita ini seharusnya berubah. Nah, ini ya seharusnya berubah. Nah, ini masing case. Nah, ini kalau nggak berubah, teman-teman bisa refresh ya. Bisa
di refresh. Biar nanti dia sampai berubah. Nah, kita ini nggak usah dicentang. Oke. Nah, ini sudah merubah warnanya. Kita pakai yang hijau tadi. Oke. Ini masih nakis ini. Oke. Nanti caranya untuk menghilangkan case-nya, teman-teman bisa tekan Ctrl plus F5 ya. Di Ctrl F5. Oke. Nah, misalkan jurnal saya misalnya ciri khasnya warna hijau, ini masih ada warna biru, jadi ini bisa kita ganti. Di sini kan kode warnanya, kita lihat di sini kode warnanya seperti ini. Nah, ini kita kopikan kode warna ini. Oke, ini masih awal dulu ya, ini masih custom dulu ya. Maka di sini kita ini kan kita tahu dulu kita sesuai dengan ciri khas jurnal kita. Oke, misalkan mana seperti ini kita ganti warnanya di website, kemudian plugin. Oke, kita atur dulu warna ini web jurnal kita. Nah, di custom block. Oke, di sini kita ubah ya. Nah, yang akan kita ubah yang warna biru ini, yang judul subbabnya ditentang. Cari saja di sini background. Nah, ini background. Kita copy dengan warna yang tadi. Oke, ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian mana lagi? Oke. Kemudian apalagi yang di sini, template. Nah, ini background. Oke, apalagi di sini ada submit. Kemudian oke, cek dulu akun pengguna. Akun pengguna. Akun pengguna. Kemudian kita cek lagi. Nah, oke, nanti teman-teman bisa atur sendiri ya. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Oke. Nah, jadi ini bisa kita refresh. Nah, nanti untuk melihat pewarnaan HTML bisa cari di sini, misalkan kode warna HTML. Nah, misalnya oke, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalkan nanti kalau warna hijau, nah ini lihat kodenya di sini. Oke. Nah, di sini ada ini yang hex tadi itu, yang ini yang warna primernya. Tinggal dikopikan saja. Misalkan nanti maunya warna nih, ini warna hitam, misalkan yang brown ya. Oke, misalkan yang brown ini kita ganti tulisan warna putih ini ya. Oke, coba kita ganti pakai warna brown atau warna biru aja nih biar kelihatan. Kita
pakai warna biru. Pakai warna biru PT1 ya. Ini cara menggantinya. Berarti di sini tentang ini background, kemudian nah ini kalau yang satuan ini coba kita ganti yang ini. Coba. Nanti bukan yang ini. Ini kita cancel dulu. Tentang ini background, coba ini kita cek ganti ini. Ya, kalau belum berubah bisa kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi. Mbak ini tulisannya seharusnya yang ini, kita ganti yang warna sebentar, ini kita cek dulu, ini seharusnya berubah warna teksnya ini. Warna teksnya ini di sini ya. Tapi salah kali di sini, style color white. Coba kita ganti di sini. Oke, di sini. Nah, itu ya. Di sini udah kelihatan. Jadi di sini tempatnya di color, sebelum teks ini ada color white. Nah, sekarang lagi satu saya ganti di ini. Sebelah ini template. Di template. Oke, template. Nah ini sebelum ke template ya ada color white. Nah seperti ini teman-teman caranya. Oke, kita save. Nah sekarang kita refresh. Oke, seperti ini ya. Baik, sekarang kita sudah misalkan ini warna hijau menjadi ciri khas jurnal kita. Sekarang misalkan di sini kita bisa juga ini nanti kalau teman-teman misalnya cukup menggunakan ini pasang biasa, nah bisa seperti ini. Nah sekarang tema kita adalah membuat ini menambahkan tema di dalam jurnal kita. Ada dua cara menambahkan tema. Yang pertama itu adalah ada yang cara lewat OJS-nya, yaitu kita menggunakan menu plugin galeri. Dan cara kedua ini yang khusus itu menggunakan atau melalui cPanel server OJS kita. Nah kalau yang cara kedua biasanya itu yang ini yang pegang server yang bisa melakukan, kecuali teman-teman dikasih hak akses untuk mengakses cPanel OJS-nya. Jika tidak, berarti harus nitip lewat bagian IT-nya. Oke, sekarang kita akan coba dulu yang cara pertama melalui plugin galeri. Nah, di sini di plugin galeri, coba kita lihat dulu di sini ya, di install plugin. Di sini kita bisa tahu plugin tema apa saja yang sudah terinstall di OJS kita. Jadi di tema ini baru satu, ini bawaannya ini. Nah sekarang kita bisa menginstalkan yang baru sesuai dengan versi OJS kita. Klik saja plugin galeri. Nah di sini ada beberapa tema yang sudah ada ya, tema yang bisa kita tambahkan di dalam jurnal kita. Oke, nah jadi untuk saat ini kita akan bahas dulu
khusus yang mana yang tema ya. Di sini ada beberapa yang termasuk tema. Oke, kita lihat dari atas dulu. Nah, yang pertama itu di sini tema bootstrap. Nah, di sini bootstrap ini kita lihat dia masih support untuk OJS 311 ya, 31 plus 1. Berarti ini nggak cocok untuk OJS kita karena ini bisa menggunakan OJS 3203. Nah, nanti bisa diklik ini. Nah, bisa diklik. Nah, nanti di sini dikasih tahu. Oh, di sini sudah ada ya. Nanti kita klik saja ini. Di sini template untuk OJS 31. Tapi kita lihat biasanya update-nya ada di sini. Nah, di sini this release makes the theme compatible with OJS versi 32 ya, berarti kompatibel. Coba kita cek saja. Oke, kita install. Nah, teman-teman di sini membutuhkan jaringan yang memadai. Nah, ini kebetulan saya menggunakan pakai data. Nah, nanti kalau ini tidak berhasil, nah kita lihat, nah berhasil ya. Nah, nanti kalau misalkan tidak berhasil, berarti nanti kita bisa menggunakan cara kedua. Oke, bootstrap sudah berhasil. Oke, sekarang kita lihat di plugin, kemudian nah di sini udah muncul ya. Oke, coba kita centang, kita aktifkan, kemudian kita melihat di appearance-nya. Oke, udah muncul ya. Oke, sekarang tinggal kita pilih. Nah, di sini ketika kita memilih bootstrap 3 ya. Nah, ini kelebihan ini 32 ya. Jadi ini sudah ini jadi banyak pilihannya. Kalau yang 31 ketika install yang bootstrap 3 ini biasanya pilihannya ini enggak ada. Oke, langsung defaultnya bootstrap biasa. Di sini kita bisa pilih. Misalnya saya maunya yang Cosmo misalnya. Lihat yang Cosmo, save, lihat hasilnya. Nah, seperti ini yang Cosmo. Nah, seperti ini ya. Yang Cosmo di sini ada header untuk ini, navigasinya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih lagi, misalkan ini kalau defaultnya bootstrap seperti apa. Coba kita lihat kalau yang defaultnya bootstrap. Oke, nah ini yang defaultnya seperti ini tampilannya. Oke, ini teman-teman ya, nanti tinggal dicecek saja. Misalkan United, kita pilih. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, nanti bisa dikondisikan berdasarkan ini tema jurnalnya. Sekarang tinggal dipilih-pilih saja mana yang lebih mengarah ke identitas jurnalnya. Oke, ini yang bootstrap. Nah, ini yang bootstrap. Nah, nanti silahkan bisa ditentukan sendiri ya. Oke, misalkan kita tentukan saja satu. Coba kita pilih yang agak bagus kan ya. Coba ini hasilnya seperti apa. Nah, oke, misalkan yang stone ini. Oke, misalkan yang ini. Kemudian di sini selain bootstrap, teman-teman juga ada ada tema lagi yang lain. Oke, di sini ada bootstrap, classic, head science, manuscript. Nah, ini teman-teman pengelola OJS 3 yang sering mengalami kesulitan dalam tema ini biasanya menggunakan yang manuscript yang ini. Contoh tema manuscript ini seperti ini, misalkan. Oke, nah ini menggunakan tema manuscript ini menggunakan tema manuscript. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini, bisa atau mau coba juga dari satu juga boleh. Misalkan klasik, lihat yang klasik ini kompatibel enggak dengan ini. Oke, kalau saya, kalau dia bilang nggak kompatibel, biasanya nggak saya install ya. Ini nggak usah. Ini kita lihat ini kompatibel nggak dengan OJS kita. Nah, ini juga tidak ada penjelasan, berarti nggak usah. Oke, tapi kalau mau dites bisa. Oke, coba kita tes saja. Yang science ini kita tes, kita install. Oke,
Coba ini kita tes saja ya. Oke, nah, bisa diinstal. Nah, sekarang kita cek di OJS kita di plugin. Nah, kemudian kita aktifkan. Oke, kita aktifkan, kemudian di appearance-nya pilih yang HeadScience. Oke, tinggal save. Nah, ini tampilannya yang HeadScience ya. Misalnya yang HeadScience ini memang agak berantakan hasilnya. Coba kita nonaktifkan dulu ya ininya ya, kita nonaktifkan dulu yang ini equipmentnya kita nonaktifkan dulu. Coba custom block kita nonaktifkan, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang HeadScience ya. Nah, ke saya sih kurang suka gitu. Oke, jadi saya lebih suka yang pakai yang bootstrap. Oke, ini kita pilih saja yang ini, kita save dulu. Oke, save dulu, kemudian referennya temanya kita ganti bootstrap, misalnya tadi yang streamline. Oke ya, seperti ini teman-teman caranya. Kemudian ada lagi yang paling sering digunakan itu ya, selain bootstrap ini biasanya ada lagi yang namanya Outbreak ya. Kalau Outbreak itu untuk yang versi 3.0. Nah, ini karena kita 3.2.0 jadi tidak support. Cek lagi plugin galerinya. Ada satu yang juga paling sering digunakan yaitu Manuscript. Nah, ini kita install, udah ini compatible, kita install. Oke, berhasil ya teman-teman. Jika nggak berhasil menggunakan plugin galeri ini, biasanya faktor koneksi, atau yang kedua faktor koneksi, update versi OJS nya, itu pilihannya salah satu dari itu. Oke, ini kita aktifkan. Nah, jadi ini kita aktifkan, ini paling banyak digunakan. Oke, nama script kita save. Kita lihat tampilannya. Ini masih belum berubah karena masih ngetis. Ctrl F5. Oke ya, Ctrl F5. Nah, ini tampilan dari yang manuscript, jadi mirip dengan seperti ini ya. Tinggal nanti masukin banner. Oke, nah ini teman-teman caranya. Nah, sekarang gampang sekali, tinggal plugin galeri. Nah, ini cara pertama ya. Nah, ini cara pertama. Sebenarnya nanti kita ada sesi khusus untuk membahas plugin ini. Nah, cuma sekarang karena kita membahas masalah tema, berarti kita fokus dulu menjelaskan plugin yang kita gunakan untuk tema ya. Di sini banyak sekali plugin, nanti akan saya jelaskan di video-video saya yang berikutnya. Oke, cara kedua, kita bisa menggunakan cPanel. Misalkan teman-teman tidak bisa lewat plugin galeri. Jadi misalkan solusinya kan harus update OJS. Nanti update-nya misalnya tidak mau update, berarti pilihannya adalah menggunakan cPanel. Oke, kita masuk ke cPanel kita. Nah, oke, nanti sebelum kita masuk ke cPanel, kita juga bisa mencari ini ya. Misalkan teman-teman di sini tidak mau menggunakan plugin yang ada di sini ya, galeri yang ada di sini, kita bisa mencari di Google. Nah, misalnya di sini oke, tema OJS 32. Nah, di sini ada, di GitHub sudah ada. Oke, kita coba ya. Oke, ini bisa kita download. Kita download zip. Oke, namanya Pragma Master. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sini. Ini yang tahap 2 ini kita menggunakan cPanel ya, karena ini kita punya, misalnya saya punya plugin di luar yang ada di bawaan OJS nya,
atau yang ada di bawah OJS-nya tapi nggak bisa, kita bisa lewat sini, harus download manual berarti. Misalnya bootstrapnya, tema bootstrapnya nggak bisa, berarti teman-teman harus download bootstrap, kemudian nanti diupload lewat si panel. Tadi kan kita coba beberapa plugin ini kan ada. Seandainya teman-teman mau menggunakan yang bootstrap di sini nggak bisa diinstal, maka cari di Google bootstrap 3, download yang kita masukkan lewat si panelnya. Oke, ini masih salah. Oke, ini masuk dulu. Masuk dulu. Hostinger memang agak lama sedikit pas masuknya. Oke. Teman-teman bisa masuk langsung ke ini, ke server OJS-nya, dimana OJS domain OJS yang terinstall. Ini kan di Synergis. Kemudian pilih hosting. Ini mau agak panjang langkah-langkahnya kalau di Hostinger. Oke, sekarang baru kita ini masih ini. Ini memang agak lama. Ini sudah masuk ke domain kita. Oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita cari file manager. File manager. Nanti kita akan banyak bermain dengan si panel ya, teman-teman nanti kalau mau menambahkan artikel metrik. Oke, domain Synergis. Nah, di sini ada public variable-nya. Nah, kita akan cari nama jurnal kita. Ini kan cari nama di Permas. Kemudian teman-teman bisa cari di sini di plugin. Nah, di plugin ini ada tema di paling bawah. Nah, tema-tema yang tadi kita install itu masuk di sini. Dan kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di appearance-nya. Nah, di sini kan ada 4. Nah, di sini nanti akan muncul 4 ya. Nah, tadi kita sudah download yang ini. Ya, udah download. Sekarang tinggal kita upload saja di sini. Tinggal upload di sini aja. Kita upload ini file. Kemudian kita cari tempatnya. Tadi download. Oke, kompres. Kita lihat dulu tadi nyimpannya di mana ya. Nyimpannya di download. Ini di download. Oke, kita lihat namanya Pragma. Nah, ini ya, namanya Pragma Master. Oke, ini kita upload saja ya. Nanti teman-teman caranya sama ya. Oke, ini sudah ini. Nanti kalau bootstrap udah di download, taruh di sini. Oke, ini kita ekstrak. Ini kita ekstrak ya.
kita ekstrak. Oke, close. Nah, ini sudah ada. Oke, pastikan ketika diklik, nah langsung muncul seperti ini ya, tidak ada folder Fagma lagi di dalamnya. Oke, sekarang kita cek di sini. Ini tinggal kita refresh atau di pluginnya, kita cek di pluginnya dulu, di plugin. Nanti dia akan masuk di sini di paling bawah. Nah, ini belum masuk ya. Kita lihat panduannya di sini. Ini move folder. Wah, ini agak ribet sedikit ya. Energi cloning move folder. Oke, ini agak beda teman-teman ya. Jadi ini harus di apa? Oke, sekarang gini aja deh, ini karena agak beda. Jadi kita cari yang lain. Nah, misalkan gini. Ini agak beda nih. Misalkan dem OJS3. Oh, sorry. Ini aja deh. Ini out. Oke, coba ini ya. Ini yang simple. Kayak ini kita download. Oke, coba sekarang caranya sama. Seharusnya ini udah bisa, cuman ini agak beda. Harus dibutuhin, nanti lumayan lama kita. Saya cari dulu yang gampang-gampang dulu, yang langsung ganti. Tadi namanya all grade. Ini tidak ada. Oke, kita langsung saja. Oke, ini kita ekstrak dulu. Oke, ini kita ekstrak. Berhasil ya, all grade. All grade. Oke, coba kita cek sekarang di jurnal kita. Nah, nanti kalau dia bisa, nanti akan muncul di plugin ini. Oke, seharusnya muncul di sini ya. Nanti kalau biasa akan muncul di sini. Coba kita cek dulu penjelasan ini yang all grade. Nah, rename directory to the all grade. Nah, berarti harus rename dulu. Jadi all grade biasa. Kita lihat di sini temnya. Ini kelebihan belum kita rename. Nah, jadi namanya all grade.
Oke, jangan lupa teman-teman nanti membaca how to use nya ya. Kemudian nah ini kan simpel sekali, tidak seperti yang tadi Pragma tadi itu. Oke, sekarang kita refresh lagi ini. Nah, kalau sudah benar cara kita nggak muncul juga, bisa jadi OJS nya yang masih ada trouble, tapi ini masih harus bisa. Nah ini tetap nggak bisa ya. Nah bisa jadi dia nggak support di OJS kita. Jadi bisa jadi nggak support, atau memang OJS yang kita gunakan ini memang masih ada bugnya. Nah ini kita lihat ini masih belum masuk, atau bisa jadi karena sama-sama bootstrap. Nah dia kebanyakannya di sini, ini bisa jadi ya, karena ini juga ada bootstrap, ini kan juga bootstrap, ini sama-sama bootstrap ini sudah ada caranya. Kemudian ini upgrade, ini caranya sama. Nanti teman-teman yang menggunakan OJS 3.1.2 ini pasti bisa, masuk. Oke, coba sekarang saya masuk di OJS yang lainnya. Coba kita tes di sini. Kalau saya tes di sini, misalnya yang saya masukkan di BIOS. Coba BIOS. Oke, bisa enggak di 3.1.2 BIOS? Ini plugin. Kemudian plugin. Di sini ada tema. Oke, tema. Ini sudah ada bootstrapnya. Coba kita tes saja ya. Yang jelas kalau yang lewat ini seperti ini. Oke, ini kita upload. Oke, ini kita ekstrak. Terus coba kita lihat. Oh ini karena ada folder dalam folder lagi ya. Coba yang tadi itu seharusnya ini jangan ada folder dalam folder lagi. Coba kita lihat yang Permas tadi. Coba yang Permas ini kita bisa lihat kembali yang Permas. Coba yang Permas kita lihat plugin, kemudian theme. Nah ini ya, karena dia masih ada ini, seharusnya ini kita move dulu, ini kita move, kemudian kita change, kita pindahkan ke sini ya. Oke, kita pindahkan ke theme all grade. Oke, nah sudah. Nah ini sudah all grade. Ini kita hapus. Oke ya, jadi ini kalau diklik nah langsung muncul ini. Coba sekarang kita refresh. Nah ini muncul ya, tadi cara kita ada yang salah. Nah jadi muncul all grade theme. Nah tinggal klik saja, kita lihat support enggak dengan yang 320 di appearance-nya. Ini kita refresh dulu. Nah ini error. Ini kita cek. Nah kalau seperti ini bisa jadi yang membuat dia seperti ini karena ini pluginnya ini. Coba saya hapus pluginnya ya, saya hapus coba ini dulu. Oke, biasanya kalau ada yang nggak support bugnya seperti ini, nanti saya hapus. Coba saya hapus plugin ini.
tema ini saya hapus. Jadi diaktifkan, coba error, membuat dia error. Coba ini kalau dijalankan bisa ini, coba aku masuk ke sini. Oke, nah, coba ini setting. Nah, nggak mau ya, berarti coba ini kita hapus saja. Di faktornya paling ini, faktornya ini paling. Oke, kita hapus. Oke, coba ya. Nah kan, jadi permasalahannya itu. Nah, nanti kalau misalnya ada plugin yang kita install, kemudian tiba-tiba yang kita install kita nggak sadar install, klik-klik, nah kemudian error dan sebagainya, ada mengganggu kerjaan di OJS kita, nah teman-teman bisa menonaktifkannya ya. Jadi paling sering itu yang 312 itu biasanya yang plugin orchid biasanya. Kalau itu teman-teman centang, nanti ketika register atau apa biasanya bermasalah, harus dihilangkan centangannya. Oke ya, yang penting sudah tahu caranya. Nah, jadi ada dua cara. Jika nanti yang ketiga tema ini misalkan nggak bisa dari plugin galerinya, silakan teman-teman nanti bisa download di GitHub-nya. Apa kelebihan dari plugin galeri? Nanti kita bisa mengetahui kompatibel apa enggak dengan OJS kita ya. Nah, makanya nanti kalau plugin galerinya nggak jalan, berarti silakan update versi OJS-nya. Nah, untuk menghindari lewat si payment jika nggak punya akunnya ya. Oke, seperti ini. Yang penting sudah tahu caranya ya. Jangan lupa kalau download dari sini pastikan cara how to use-nya biar nanti kayak tadi tidak kelewatan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi silakan teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Oke, coba ini kita lihat tadi. Oke ya. Nah, jadi ini tampilannya, ini terserah teman-teman maunya kayak apa. Yang penting ini cara kita untuk mengatur tema pada OJS 3. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian dibagikan biar tambah bermanfaat bagi teman-teman yang melanjutkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.